itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM, ini yang pantas dipertanyakan. Kenapa bisa itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf abal-abal seperti itu. Aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh nggak main-main, beneran ini memang. Nggak pernyataan nggak main-main Mas Yakub, abal-abal katanya. Ya itu kan semua opini Mas Roy ya, kita ya Fakta hormati ini, dan silahkan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa, ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas, ini kan kita negara hukum Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini narasi. Jadi kan kalau itu semua mungkin akan lebih berimbang gitu. Sempurnanya kemarin itu dua-duanya dihadirkan sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa kemudian dianggap satu pihak tadi Mas Roy? Seharusnya memang kedua belah pihak, saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Ya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan. Tentunya kan ketika membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, keterangannya silahkan dong. Kenapa palsu, buktinya mana, itu kan. Itu Mas, harusnya begitu. Dan tentunya diundang 2 kali, ternyata tidak hadir juga. Benar begitu Mas Roy? Saya sih bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor, tetapi saya hanya diminta oleh TPUA waktu itu untuk kemudian menjadi ahli pada saatnya. Jadi ketika kemudian kemarin yang saya dengar, sampai dengan hari ini, saya belum dengar bahwa pelapor itu atau TPUA. Dalam hal ini Bang Egy Sujana ya? Ya, itu menyatakan dia diundang. Bahkan dia mengatakan kaget ketika mengetahui, wah tiba-tiba Barreskrim udah jalan cepat. Tapi tadi kata Mas Yakub bilang udah 2 kali nggak ada. Bukan kata saya Mbak, itu statement resmi dari Barreskrim. Nah, saya kira ini perlu disampaikan nanti kalau Barreskrim juga tidak diuji loh ya. Beliau nanti akan ada juga yang menguji apakah Kompolnas atau apa nanti ketika diperiksa. Apakah benar prosedur itu jalan dengan semestinya atau kemudian tidak presisi. Itu kan penting banget. Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan mungkin Mbak Ode di sini, mungkin agak kurang baik kalau kita membangun narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan kepada Polri. Kenapa saya bilang begini? Karena kan tentunya pihak pelapor juga melapor kepada Polri. Mereka datang ke polisi bilang dipercaya di situ bahwa tolong diusut, tolong dicari bukti-buktinya. Walaupun menurut kami dari awal sebenarnya laporannya tidak berdasar. Karena bukti-buktinya tidak cukup dari awal. Itu sebenarnya. Mungkin juga sudah kadaluarsa juga kali ya. Tapi justru kami cinta kepada polisi. Waktu itu juga kami bilang sebentar, sebelum teman-teman ini kemudian menarasikan tidak percaya, saya selalu menarasikan bahwa saya menghormati kepolisian. Ya gitu, termasuk tadi yang disebut G-Select tadi, yaitu Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Itu sama ketika 2004 dulu, kita benar-benar kerjasama kepolisian dengan Australia ya Pak Susno, waktu itu kan juga akhirnya supaya